Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emin Hamidah dengan NIM K332308 dari kelas B. Di sini saya izin menjelaskan terkait tutorial karakterisasi dengan menggunakan FTIR. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Jadi untuk langkah awal yang pertama itu membuka Origin terlebih dahulu, dan di sini sudah ada data yang disediakan oleh Vulva di Google Classroom. Nah, untuk datanya di sini ada data GTIMN dan GTI VTMN. Terus yang pertama kita salin datanya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada GTIMN yang disalin terlebih dahulu. Terus yang kedua bisa nyalin yang GTI VMN. Nah, sebelum itu bisa diatur terlebih dahulu untuk kolom yang pertama itu bisa jadi variabel X. Nah, ini sudah X, Y, dan XY. Jadi bisa langsung diplot yaitu dengan ctrl A, plot, terus yang lain. Nah, di sini sudah menghasilkan datanya. Bisa diatur scale-nya dengan cara mengetuk 2 kali pada angka yang di sini. Terus ke scale, atur jaraknya yaitu yang from dari 4005 sampai 410. Bisa di-apply. Setelah itu yang vertikal. Untuk vertikal itu dari 60 sampai 110. Terus apply. Setelah itu oke. Karena ini untuk kotakannya sudah full, jadi tidak perlu diedit lagi ke line and stick. Terus langkah selanjutnya bisa merename yang ini, mengganti sesuai data yang ada. Yang mana untuk garis yang warna hitam itu untuk data GTIMN. Ini bisa disalin. Terus ctrl-V di sini. Terus yang selanjutnya bisa GTIMNV. Setelah ini kan sudah. Setelah itu bisa menentukan titik puncak yang ada pada grafik ini dengan cara pencet yang screen reader. Setelah itu pilih puncak yang paling tajam. Setelah itu bisa dikasih nama dengan cara menyentuh text tool, yaitu ditaruh di sini dengan menulis yang X yang telah dihasilkan, yaitu 36664,245. Setelah itu bisa diatur dengan memutar angkanya dan diatur sesuai teksnya, terus dikecilkan. Bisa copy paste untuk titik puncak selanjutnya. Kita di sini mau mengambil 6 titik puncak aja untuk sampelnya. Terus setelah itu bisa disesuaikan sesuai angka titik puncak tersebut dengan cara screen readernya dipencet lagi. Setelah itu disesuaikan. Yaitu untuk titik puncak ini adalah 3666,177. Terus selanjutnya juga sama. Setelah itu di teks lagi diganti. Bisa diulangi. Terus ke teks lagi jadi 3255,209. Setelah itu yang selanjutnya juga sama.
Dengan screen reader, dicek untuk titik puncaknya berapa, ditulis lagi berapa hasilnya, yaitu 3213,984. Terus yang selanjutnya juga sama, di screen reader, teks 1,635,173. 1,629,375. Ini untuk yang hasil karakterisasinya, saya mengambil 6 sampel untuk titik puncaknya. Sebenarnya bisa menentukan titik puncak yang lain. Setelah itu bisa meng-save hasil karakterisasinya dengan cara yaitu file untuk save project. Save project, setelah itu bisa memilih tempat untuk menyimpannya dengan cara merename hasilnya yaitu menjadi karakterisasi FTIR UTS Emi Nurhamida, bisa save. Nah ini untuk yang untuk hasil karakterisasinya, dan bisa dengan PNG juga dengan cara export grab, open dialog. Setelah itu bisa memilih tipenya apa. Kalau saya itu tipenya PNG. Setelah itu FTIR file name-nya diganti menjadi karakterisasi FTIR UTS Emi Nurhamida. Setelah itu memilih tempat yang buat menyimpannya. Saya memilih di download. Bentar, ulangi. Ini memilih di download saja, sudah benar. Terus setelah itu rename lagi. Nah setelah itu oke. Okay. Nah terus kita oke. Yes, oke. Okay. Nah sudah, apabila untuk karakterisasinya sudah disimpan, bisa diselesaikan untuk karakterisasinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eminur Hamidah dengan NIM K33233028 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait karakterisasi UVDRS, yang dimana saya izin share screen terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama itu sudah diketahui data yang mau dikarakterisasi terlebih dahulu. Nah, untuk data yang dikarakterisasi itu ada G3N4, G10, G100 absorbansi. Terus selanjutnya adalah bisa CTRL A, terus CTRL C. Setelah itu bisa membuka origin, dan ini bisa diperbesar. Untuk pada karakterisasi UVDRS itu membutuhkan 4 kolom, jadi di insert. Jangan lupa teman-teman mengubah variabelnya dari X. Terus selanjutnya bisa CTRL-V data yang sudah di-copy. Bisa dihapus. Setelah itu bisa memberi long name. Yang pertama untuk kolom A itu waveline atau NM. Terus untuk yang Y1 itu sebagai absorbansi atau ABS. Setelah ini HV. Di sini R, V, HV pangkat 1/2. Setelah itu di fx-nya diisi dengan rumus, yaitu pada kolom C dan D 1240 dikali kolom A. Setelah itu enter. Baik, bisa diulangi. Ini kurang tanda bagi ya, berarti 1240 dibagi kolom A. Terus di kolom D itu ada B kali kolom C dibagi 1/2. Maaf, ini dipangkatkan 1/2.
Terus pertama bisa CTRL semuanya, langsung diplot dengan line. Nah, untuk data ini sebagai acuan teman-teman di karakterisasi UV DRS-nya. Ini bisa diperkecil. Nah, di sini untuk yang horizontal itu dari 200 sampai nah, sampai 800. Terus ini disesuaikan juga yang vertikal dari 2,5 sampai 10. Nggak apa-apa, karena laptopnya error jadi langsung aja. Untuk cara-caranya udah kayak gitu. Setelah itu teman-teman balik ke data awal dengan cara minimize datanya. Setelah itu yang diplot hanya di kolom C sama D. Setelah itu plot. Setelah itu teman-teman mengubah stylenya di kolom horizontal dari 1,5 sampai ke 6,5 sampai 6. Oke. Terus yang vertikal juga sama. Ini di oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mensmoothkan yang puncaknya ini karena belum smooth dengan cara analisis, terus signal processing, smooth, open dialog. Bentar, masih loading. Kan ini ada metode, nah metodenya itu diganti advanced average. Kalau saya menggunakan itu, setelah itu auto preview. Kalau untuk hasil kurvanya sudah ada yang kayak gini, bisa langsung di oke. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung menentukan mana sih puncak yang paling tajam. Jadi, selanjutnya bisa menarik garis dengan line tool dengan puncak yang paling tajam. Saya mengambil di sini, ini diluruskan. Setelah itu, teman-teman bisa warnai biar bisa terbaca dengan klik kanan, properties. Setelah itu, mengganti warnanya menjadi hijau. Setelah itu oke. Nah, teman-teman di sini bisa mencari band gap dengan cara mencet screen reader. Setelah itu dipaskan di garis yang sudah ditentukan. Jadi untuk band gap-nya bisa ditulis pada nilai X yang sudah didapatkan, yaitu band gap 5,507 EF. Setelah oke. Setelah ini jangan lupa diganti untuk namanya apa. Kalau saya bisa mempermudah dengan cara menyalin namanya. Habis itu, nah, terus bisa dirapihkan. Nah, ini biar bisa dibaca dengan jelas, bisa diperbesar. Nah, ini ya. Nah, ini untuk yang data yang satu. Nanti ada data yang kedua dengan cara, oh ya sebelum itu teman-teman bisa mau save projectnya dengan cara file save project as. Setelah itu beri nama projectnya dengan UVDRS UTSMI. Oke. Setelah itu teman-teman membutuhkan dalam bentuk PNG bisa dengan export grab, open dialog. Setelah itu teman-teman bisa mengganti namanya. Karena ini sudah benar, bisa langsung di oke saja. Oke. Nah, itu untuk yang data yang pertama. Terus kalau yang data kedua, teman-teman bisa dengan close all originnya. Setelah itu bisa membuka pada data yang kedua, yaitu yang gadget N460. Yang ini, saat itu originnya jangan lupa dibuka.
Oke, diproses. Ini bisa dicetak A dulu, di copy. Setelah itu udah, bisa nunggu origin. Bentar, ditunggu. Masih proses. Bentar. Oke. Bentar ya, mulai. Ini masih proses. Nah, ini bisa langsung diduplikat atau diinsert di kanan. Insert. Itu jangan lupa mengganti variabelnya. Variabel X. Setelah itu bisa CTRL-V datanya. Nah, ini clear content. Bentar ya, laptopnya agak error. Ini dinamai wavelength dengan satuan mm. Setelah itu, ini ABS, ini HV. Terus setelah itu F, HV pangkat 1/2. Terus yang FX dengan nomor 1240 dibagi kolom A. Terus yang ini B dikali kolom C dipangkatkan 1/2. Oke. Setelah itu langsung aja diplot pada CD di line. Setelah itu di skalanya bisa diubah. Karena ini tidak bisa, tidak apa-apa, karena tadi udah dicoba ya. Untuk cara mengganti skalanya gimana. Saya itu langsung di analisis. Analisis. Signal processing, open dialog. Setelah itu, wait, ditunggu. Tidak muncul. Tidak muncul. Khusus. Intinya kalau mensemutkan yang puncaknya biar smooth itu dengan cara analisis, terus smooth, open dialog. Karena ini laptop saya tidak mau muncul seperti kayak di data satu itu harusnya ada tanda merah. Sebelumnya saya sudah mencoba kalau yang data 60 itu nanti yang paling tajam atau yang paling smooth itu di yang sini. Jadi ini langsung aja ditarik dengan klik kanan properties. Setelah itu warna merah. Oke, langsung dicari bandgapnya, disesuaikan. Bentar. Nanti yang namanya diganti menjadi, setelah itu ini jangan lupa disesuaikan ya teman-teman. Nah kayak gini untuk hasilnya. Untuk cara menyimpannya juga tadi sama, di file project as. Ini dinamai ini aja langsung. Oke, terus export grab.
Oke, jadi seperti itu teman-teman, mohon maaf dari saya kurang maksimal dari laptopnya karena sudah error laptopnya, jadi nggak mau muncul dari yang dianalisis itu. Tapi di data satu alhamdulillah sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hamidah dari kelas B dengan NIM K332308. Di sini saya akan menjelaskan terkait karakterisasi dengan SEM, yaitu untuk datanya sudah disediakan di Google Classroom. Dan saya di sini izin share screen. Baik, di sini yang pertama itu kita bisa membuka aplikasi Image dan disiapkan originnya juga. Setelah itu bisa membuka file. Saya open. Saya di sini menamai tugasnya itu SEM UTS. Setelah itu open. Nah, kan udah ada fotonya. Bisa kita mulai dengan cara kita mengukur fotonya terlebih dahulu dengan ukuran 5 nanometer. Yang pertama itu bisa analyze terlebih dahulu. Setelah itu set scale dengan ininya 0, ininya juga 0, dan ukurannya itu pixel. Setelah itu oke. Nah, langkah selanjutnya itu bisa mengukur ukurannya sampai 5 nanometer. Setelah itu bisa analyze lagi dengan set scale. Di sini 1000 sampai 0. Setelah itu ininya diganti nanometer. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu bisa menandai di kristalnya. Jadi, dengan langkah kita mencet yang tanda panah ini di setiap kristalnya dengan cara menarik dari titik awal ke titik yang kita mau. Terus pencet dengan CTRL-D sama CTRL-M. Setelah itu akan muncul pada datanya. Ini saya sudah ngeplot di sebelumnya dengan di setiap kristalnya itu ada 50. Jadi untuk yang data ke-51 bisa dihapus. Kalau sudah ada, kan untuk data ini bisa di CTRL A dan disiapkan masuk ke origin. Jangan lupa di CTRL C. Setelah itu kalau udah originnya siap, bisa dimasukkan ke origin dengan CTRL V. Setelah itu kita bisa ngeplot di kolom C saja. Setelah itu plotting. Setelah itu bisa pencet yang histogram. Apabila sudah ada menghasilkan histogramnya, bisa klik kanan. Klik kanan, wait. Ini klik kanan, setelah itu go to bin worksheet. Apabila teman-teman sudah sampai ke data ini lagi, bisa diplot lagi dengan kolom AB-nya, di plotting. Setelah itu masuk ke bar. Barnya itu menggunakan kolom. Apabila teman-teman sudah mendapatkan kolom lagi atau bin centernya, bisa di analyze. Analyze itu langsung ke fitting. Setelah itu non-linear curve fit. Setelah itu akan menghasilkan ini dengan functionnya itu diganti menjadi Gauss. Setelah itu advance. Kalau sudah advance itu kan ke quantities. Quantitiesnya itu ininya sudah kecentang semua sama fit controlnya itu sudah. Selanjutnya kita bisa pencet fit uh, lagi proses. Setelah itu bisa kalau udah do you want to switch the reverse sheet itu dipencet yes, oke. Okay. Akan menghasilkan data seperti ini. Setelah itu minimize lagi. Habis itu bisa fokus ke histogramnya atau bin centernya. Ini dirapikan terlebih dahulu. Setelah itu untuk bins itu bisa diganti dengan senyawa yang digunakan. Senyawa yang digunakan itu adalah FCN 550. Setelah itu bisa menentukan aglomerat size.
dengan melihat di hasil ini dengan XC yaitu 217425,311 diambil 3 angka saja jadinya ini 2. Nah, ini untuk hasil karakterisasi menggunakan SAM. Apabila teman-teman bisa ingin menyimpannya dengan cara file, save project as. Setelah itu di-download aja, di tempatnya di-download. Terus ini dinamai sesuai kebutuhan teman-teman, yaitu kalau saya SAM UTS Emi Nurhanda. Setelah itu save. Setelah itu kalau teman-teman membutuhkan yang dalam bentuk gambar bisa di export grab. Setelah itu open dialog. Setelah itu typesnya PNG, graphic SAM, file name-nya disesuaikan lagi. Setelah itu pilih tempatnya. Ini tempatnya udah di-download, berarti oke. Nah, itu untuk karakterisasi menggunakan SAM. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hamida dengan NIM 3332308 dari kelas B. Di sini saya izin mempresentasikan untuk senyawa CO2 ethylene pada karakterisasi S1. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi sudah diketahui untuk data yaitu NiCNZN. Sebentar, ditunggu. Jadi langkah awal itu teman-teman bisa menyiapkan datanya dan aplikasi originnya. Tunggu ya teman-teman. Kembali menunggu aplikasinya terbuka, teman-teman bisa menyalin data yang sudah disediakan. Sebentar. Ini untuk senyawa campuran, jadi saya taruh kolom A sama kolom B aja. Bisa copy. Saat itu teman-teman masuk ke origin, karena ini belum bisa masuk, ditunggu. Login ya. Terus teman-teman bisa diperiksa. Setelah itu di ZRP. Ini bisa di konten aja, di delete. Setelah itu tambah kolom. Langkah selanjutnya itu memasukkan data dari PIC setiap senyawanya. Pertama saya akan memasukkan PIC ZNO terlebih dahulu. Terus teman-teman yang terpenting pada dua datanya itu harus koma, karena nanti kalau misal tidak koma itu puncaknya itu tidak mau terbaca oleh originnya. Terus yang dihapus teman-teman di bagian C sampai ke G. Setelah itu di delete as, delete. Nah itu teman-teman bisa lanjut ke nyalin ke data pick yang CU. Bentar, ujung dulu masih loading. Misalnya itu di pick listnya itu masuk origin lagi. Yang dipakai hanya dua kolom yang di belakang. Ini setelah itu masuk lagi ke data CNI. Atau nikel. Itu bisa salin
Setelah itu udah masuk lagi ke origin. Terus secara P jadi delete. Jangan lupa untuk setiap variabelnya disesuaikan, di mana nanti ini jadi X, terus ini juga X, ini juga X. Nah, apabila teman-teman sudah menyeting di setiap variabelnya, bisa langsung Ctrl A. Setelah itu plot dengan multi-panel stack. Baik. Terus teman-teman bisa preview. Nah, ini akan muncul seperti itu. Jadi oke. Kalau misal puncaknya sudah kelihatan dan titik keempatnya itu udah benar ya teman-teman. Setelah itu bisa atur scale terlebih dahulu. Dan masih lagi. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke scale dengan atur di horizontal itu 0 sampai 100. Oke, selanjutnya bisa disesuaikan di sini. Ininya line, drop line-nya itu di bagian vertikalnya bisa dicentang. Terus oke. Nah, selanjutnya yang di kolom F juga sama, line-nya diganti no line, yang line di strike line itu ganti no line, yang drop line bagian vertikalnya itu diganti dicentang. Oke. Setelah itu di sini sama, strike-nya itu jadi no line, ininya drop line-nya dicentang. Terus yang bagian bawah atau campuran ZI NI-nya di campuran itu bisa di smooth dulu dengan cara klik tabelnya, terus analisis, signal processing, quick analysis, no, signal processing smooth, open dialog. Setelah itu ininya diganti 30, review. Oke, kalau ini sudah kelihatan gini, oke. Setelah itu bisa di yang layar pertama dimunculkan, tapi layar kedua tidak dimunculkan. Dengan ininya di bookshit 1 itu di uncentang, terus oke. Setelah itu di bagian ini bisa analis, terus pick and baseline, pick analyzer, open dialog. Ini bisa next. Terus ini juga bisa di next. Terus yang enable auto find itu di uncentang. Setelah itu yang di direction yang sebelumnya buat diganti positif. Setelah itu bisa di add. Nah, di sini memilih puncak yang terlihat paling tajam, atau saya pilih ini. Setelah itu dengan cara ketuk 2 kali di puncaknya. Saya ambil 6 puncak. Menurut saya itu paling tajam. Setelah itu di down. Setelah itu bisa di next. Nah, ini di edge on preview paragraph. Setelah itu all page-nya di uncentang. Ini udah benar, itu sebelum nanti. Setelah itu bisa diatur. Ini digeser, ini disesuaikan. Ini juga disesuaikan. Juga.
Dia ada 6. Setelah itu teman-teman bisa finish. Ini tulisannya diperkecil aja jadi 10. Setelah itu ini juga di gimana ya coba. Kayak karena kecilnya ini bisa 10. Nah, sudah setelah itu bisa di project explore yang book satu itu di dua kali. Nah, ini kan menghasilkan data analisis dari SAD-nya. Teman-teman bisa masuk ke untuk perhitungan kristalinitas dengan cara teman-teman masuk ke spreadsheet yang sudah disediakan. Bentar, masih proses. Ini bisa di-download biar nggak keubah semua. Baik, ditunggu ya. Download. Bentar, ditunggu. Kalau sudah mendapatkan actionnya yang kayak gini, nanti yang posisi puncak buat data itu diganti dengan ya, diganti dengan yang center. Di copy, setelah itu digital. Bentar, bentar. Cara insertnya itu nah, kalau sudah ditambahkan kolom, yang tadi bisa disalin lagi. Tapi yang bagian center, setelah itu masuk lagi ke ini, oke. Setelah itu yang FBHM, salin, masuk ke FBHM juga. Jangan lupa ini juga disesuaikan ya teman-teman, karena bukan tarik aja. Setelah itu bisa keluas puncak kristal dengan cara di area. Yang area bisa disalin. Setelah itu ke Excel lagi. Ini tambah udah kalau jadi nanti untuk kristalinitasnya itu 52,85,07. Setelah itu teman-teman kembali lagi ke originnya. Jadi ini pindah lagi ke
grep 1. Dan cara analisis lagi, setelah itu big and baseline, big analyzer, setelah itu open dialog. Ini bisa di next, next, next. Setelah itu, yang enable autosonnya di Argentam, ini jadi positif. Setelah itu, sesuaikan lagi untuk puncak yang mau dianalisis dengan cara ini di add dulu. Kayak tadi ada 6 puncak, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah masukkan ini, teman kembali lagi ke bagian enggak. Karena ini untuk yang kotakannya hilang, bisa diulang lagi nggak apa-apa. Ini di down dulu. Setelah itu di next, yang all bitnya di uncentang diganti 1. Setelah itu unjustly, terus di preview lagi. Ini di semuanya karena untuk menentukan kristalitas semua jadi 1. Ya, disesuaikan lagi. Oke. Setelah itu kemudian bisa finish. Kalau sudah di sini nanti diperkecil lagi atau ditaruh kecil lagi aja ya. Nah, ini jadi coba 7. Nah, itu langkah selanjutnya itu menamai di setiap bagian, di mana di sini nanti jadi 2 theta. Nanti ini smoother. Jadi di sini jadi yang ZNO, intensitas ZN. Nanti di sini intensitas NI, itu ini adalah intensitas CI. Itu ini juga sama. Bentar, tunggu. Di sini diganti CU. Oke. Nah, itu yang kedua TNI. Yang ketiga ada ZN. Oke. Nah, itu adalah cara mengkarakterisasi dengan menggunakan XRD. Jadi kalau sudah rapi, teman-teman bisa meng-save projectnya dengan cara save project as. Setelah itu diberi nama sesuai kebutuhan teman-teman. Saya UTS XRD ZN ZN CU NI. Di save. Setelah itu kalau membutuhkan yang dalam bentuk gambar bisa dengan export web open dialog. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini, akan diganti namanya lagi. Ini XRD ZN CU NI. Setelah itu ini pilih tempatnya.
Nanti saya download aja, oke, terus di open. Oh ya, sebelum itu kan tadi ada krisalinitas dalam semua senyawa atau jadi satunya. Jadi ini jangan lupa di save juga untuk hasil krisalinitasnya itu sama atau tidak. Ya, ini bisa di save. Ini bisa diganti hasil krisalinitas. Oke, ini ya, di download aja. Oke, oke. Nah, sudah. Apabila teman-teman sudah melewati langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, berarti untuk karakterisasi hasil XRD-nya sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminur Hamidah dengan NIM K3323028 dari kelas B. Di sini saya izin mempresentasikan hasil belajar saya terkait karakterisasi menggunakan XRD. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Setelah itu, share. Setelah itu, bisa masuk ke origin. Disiapkan originnya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke data yang sudah disediakan, yaitu ada data CUNI. Ke ini, setelah itu, seperti NICU, ini bisa di CTRL, terus masuk ke originnya, terus LP, ini di clean area, atau bisa di delete. Setelah itu, tambah kolom, terus teman-teman bisa masukin pick, CU dan NI-nya dengan cara ini yang disalin. Setelah itu, ini cat LV yang digunakan itu di kolom H sama I. Ini bisa dihapus, delete. Setelah itu, kembali lagi untuk menyalin CUO. Copy. Setelah itu udah, masuk lagi ke origin. Tambah. Ininya dihapus. Tambah ini. Delete. Ini juga delete. Ini jangan lupa diganti variabelnya jadi variabel X. Ini juga iya. Nah, sudah setelah itu di ctrl A, di plot ke multi panel yang stack. Setelah itu bisa preview. Oke.
Terus ini diganti dengan klik 2 kali, klik 2 kali, no line, drop line-nya jadi di vertikalnya dicentang, oke. Terus ini juga sama, bukan yang ini, tapi ini setelahnya no line, drop line-nya itu vertikalnya dicentang, oke. Terus ini di smooth, wait, oh, ada 2 kali, no line, vertikalnya centang, oke. Nah, ini jangan lupa di smooth dengan cara klik tabelnya, analisis, smooth, sinyal processing, smooth, open dialog, sininya diganti 30, review, oke, klik 2 kali, ininya dicentang, terus oke. Setelah itu jangan lupa mengganti scale-nya dengan klik 2 kali, ditunggu ya teman-teman, ininya 0 sampai 100, oke. Kalau udah kayak gini kan eh, kotakannya atau puncaknya itu udah kelihatan rapi dan terlihat lebih jelas. Setelah itu teman-teman bisa klik gambar dengan cara teman-teman bisa ke analisis lagi, terus pick and baseline, pick analyzer, open dialog, ininya di next, 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 sampai ininya enable auto nya di uncentang, terus yang direksinya diganti positif, di add, terus teman-teman bisa memilih puncak yang paling tertinggi. Kalau saya di sini ada 3 puncak yang paling tertinggi dengan klik 2 kali puncaknya, ini disesuaikan, terus down, setelah itu di next, ini diganti adjust on preview graph, setelah itu ini disesuaikan, dan terus ini juga disesuaikan, ini disesuaikan lagi, setelah itu finish, terus ke explore graph, ini tetap 2 kali, terus digeser, kan saya tadi udah mendownload yang ketika kristal unitas, jadi yang puncak 2 theta itu diganti dengan data yang center, diganti, oke, ini dihapus aja. Setelah itu yang FHM itu disalin, FH, FWHM disalin, masuk ke Excel-nya lagi. Ini diganti, sudah. Terus puncak puncak kristal, luas puncak kristal itu datanya dari data area. Areanya digeser. Ini area.
Ini dihapus. Sudah, setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke originnya dengan cara nanti kembali ke origin, ke grab, terus klik ini, klik yang kristal gambar merah. Setelah itu pencet pencet analisis, pick and pick analyzer, open dialog. Setelah itu ini di next, next, next. Ininya auto centangnya dihapus, ininya diganti positif, direksinya diganti positif. Setelah itu di add, klik lagi 2 kali, di puncaknya disesuaikan, disesuaikan, disesuaikan ke kiri. Sudah, setelah itu teman-teman bisa langsung down, terus bisa next. Ininya adjust on paragraph. Setelah itu teman-teman bisa white out. Punya yang text-nya centang. Setelah itu bisa bentar ya teman-teman, ada troubles. Terus teman-teman selanjutnya itu yang output kan diancentang, ini diganti 1. Setelah itu disesuaikan terlebih dahulu. Ininya di sampai semua puncak, karena nanti untuk menentukan luas permukaan kristal semuanya. Setelah itu di finish. Nah, itu teman-teman bisa langsung finish. Nah, kan sudah, nanti bisa ke ini lagi. Ini bisa disimpan dengan cara save project as. Apa ya? Disponibilitas. Ini di save. Sudah. Setelah itu teman-teman bisa write. Setelah itu teman-teman bisa langsung kembali lagi ke explore grab, terus ini. Setelah itu diganti menjadi
Udah, ini kayak gini aja nggak apa-apa. Setelah itu ini dikecilin. Ini. Nah, biar nggak nutupin nama-nama puncaknya. Dikecilkan semua juga dengan cara ini fontnya diganti menjadi 10. Setelah itu bisa namai ini dengan 2 theta. Di sini intensitas atau smoother. Ini intensitas MU. Ini intensitas CU. Oke, apabila ini sudah rapi dan sudah mendapatkan kristalinitasnya, teman-teman bisa simpan filenya dengan cara file save project as. Saya ini hasilnya adalah XRDOTS Eminul Hamidun. Terus apabila teman-teman membutuhkan yang dalam bentuk gambar, bisa export grab. Ini long name-nya ganti dengan milih ininya tempatnya di mana. Kalau saya untuk memudahkan di download aja. Setelah itu oke. Nah, jadi untuk karakterisasi XRG sampai sini sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.